Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Enali, dan kali ini kita seperti tidak seperti biasa, yaitu bermain game. Tapi di sini gue bakal menyelesaikan tugas Bendo atau melakukan tugas Bendo, yaitu menjelaskan tentang Joseph Stalin ya. Nah, jadi tolong simak baik-baik ya. Oke, jadi Joseph Stalin itu siapa? Mungkin beberapa kalian tuh mungkin, atau mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu Joseph Stalin itu siapa ya. Dia itu adalah salah satu pemimpin diktator, lebih tepatnya pemimpin yang kejam, tapi dihormati juga di era Uni Soviet atau era Rusianya dulu Rusia ya. Sebelum jadi Rusia kan namanya tuh Uni Soviet. Nah, Joseph Stalin inilah dengan nama Joseph Vissarionovich Jugalishvili bla bla bla, itu sumpah susah banget anjir bahasa Rusia ya. Ya, dia lahir pada 18 Desember 1878 di Gori ya, Georgia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia ya. Nah, sayang banget masa lalu itu cukup kelam ya. Jadi dia itu berasal dari keluarga yang miskin dan juga menghadapi masa kecil yang cukup tidak mengenakan, karena dia itu sering mengalami kekerasan dari ayahnya sendiri ya. Jadi ayahnya itu kayak orang yang keras lah gitu. Nah, jadi di konten kali ini atau video kali ini gue bakal menjelaskan 4 materi yang bakal gue jelasin kepada kalian. Itu adalah peristiwa yang dialami tokoh, terus ada keistimewaan tokoh, refleksi posisi, dan juga relevansi serta contoh konkretnya ya. Nah, jadi peristiwa yang dialami tokoh ini gue ambil di peran dia di pertempuran Stalingrad. Kalau kalian nggak tahu pertempuran Stalingrad itu apa, jadi pertempuran itu tuh merupakan pertempuran yang itu ya, yang menentukan kemenangan antara Soviet dan Rusia. Nah, karena si Soviet menang ceritanya dan Jerman tuh jadinya kalah gitu. Dia ini salah satu apa ya, event perang dunia kedua yang paling brutal, yang paling banyak makan korbannya. Jadi apa sih peran Joseph Stalin dalam pertemuan Stalingrad ini? Nah, jadi itu karena itu Joseph Stalin itu merupakan kunci dalam mengarahkan strategi dan keputusan militer yang berdampak pada kemenangan Soviet. Pada masa kritis pertempuran ini, Stalin mengalami perubahan yang signifikan dalam gaya kepemimpinannya. Awalnya, ia seringkali mengintervensi langsung dan membuat keputusan militer yang dianggapnya itu kurang matang lah gitu. Namun, saat situasi di Stalingrad memburuk, dia sadar tuh bahwa kelangsungan hidup Soviet itu tergantung pada keahlian jenderal-jenderalnya ya, bukan pada dirinya sendiri. Jadi Stalin itu memerintahkan serangan balasan yang dipimpin oleh Jenderal Georgy Zhukov dan Jenderal Alexander Vasilievsky. Tuh gua juga tahu pronounce-nya benar apa enggak. Ntar gua kasih tahu namanya lah. Jadi meskipun pada awal pasukan Soviet itu belum matang atau belum siap, kegelisahan ini terjelas ketika ia sangat terlibat dalam operasi sehari-hari, bahkan sampai tidur di kantornya untuk memantau perkembangannya. Stalin juga menunjukkan keperluan strategis yang mendalam ya, memahami bahwa kehilangan Stalingrad akan berarti kehilangan bagian selatan negara dan potensi akses terhadap sumber daya penting seperti minyak. Jadi emang pertempuran Stalingrad itu pertempuran yang sangat penting yang harus dimenangkan ya. Jadi dalam pertemuan ini, Stalin itu akhirnya mengakui pentingnya kerjasama dan mendesak Zhukov untuk memimpin serangan ke Stalingrad. Nah, jadi itu sadar lah kalau lebih baik diputus ke jenderal-jenderal aja daripada ke dirinya sendiri. Nah, dengan dia tuh apa sih, si Zhukov untuk memerintah serangan di Stalingrad dengan cara apapun lah yang diperlukan ya. Bahkan jika itu berarti mengesampingkan perbedaan pribadi demi keselamatan negara, peran Stalin sangat menentukan. Tidak hanya dalam pengambilan keputusan strategis, tetapi juga dalam menginspirasi dan menekan para komandan militer untuk bertindak cepat dan efektif. Gitu coy. Oke, jadi penjelasan kedua itu adalah materi kedua itu adalah keistimewaan tokoh. Jadi ada 3 yang gua ambil keistimewaan tokoh dari si Joseph Stalin ini ya. Jadi yang pertama itu Stalin itu dikenal karena keteguhan dan kekejamannya ya dalam mengajar tujuan politiknya. Ya, seperti kalian tahu dia itu emang salah satu pemimpin yang diktator dan juga kejam. Dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menjaga kekuasaan dan memberantas kawan-kawannya si gila ya. Meski metode kepemimpinan sangat brutal, Stalin itu memiliki karisma yang membuat banyak orang loyal pada dia. Dia berhasil menciptakan kultus pribadi dan yang mendewakan dirinya sebagai pemimpin besar Uni Soviet. Itu keistimewaan yang kedua ya. Nah, ini keistimewaan yang terakhir. Stalin memiliki kecerdasan politik yang tinggi, mampu memanipulasi situasi politik untuk keuntungan pribadi dan memanfaatkan struktur kekuasaan dengan efektif untuk mengendalikan Uni Soviet. Berarti dia itu emang walau kejam, walau disegani, dia tuh dihormati juga cuy. Karena emang memiliki apa ya, kecerdasan yang bagus dalam hal memimpin ya. Walau buruk sih, tapi kalau untung buat negara sih gak apa-apa ya.
yang ketiga itu gue bakal bikin refleksi posisi. Jadi refleksi posisi apa gue jelasin. Refleksi posisi itu kayak apa ya, jika kayak seandainya gue jadi yang menggantikan Stalin, apa yang gue bakal lakuin. Nah, jika gue menjadi Stalin atau menggantikan posisi Stalin pada saat itu, gue bakal menyusun tugas dan rencana dia dalam Perang Dunia Kedua. Kenapa? Karena seperti kalian tahu, apa ya, pikiran pasukan ini seperti itu kan pasti maju tanpa mundur ya, berani mati gitu kan demi negara. Jadi jika gue kayak membuat peraturan-peraturan yang sedikit manusiawi gitu ya, mungkin gue bakal dicurigai gitu namanya, atau mungkin bakal gak dapat kepercayaannya kembali karena ya sudah melenceng dari apa ya, ideologisnya komunis gitu loh, ideologis pasukan-pasukannya komunis ya, yang berani mati demi kemenangan ya. Karena gue bakal bisa juga mencoreng idealisme para pasukan Uni Soviet, itu berani maju tanpa rasa takut. Maka dari itu mungkin kalau gue jadi dia, gue bakal coba membuat peraturan yang sedikit lebih ringan ya, soalnya mental pasukan juga dibutuhkan cuy. Walau pasti kebrutalan gue tetap lakuin, soalnya bagi gue ide dia atau strategi dia untuk membuat pasukannya mundur gitu, membuat pasukan itu maju terus tanpa mundur itu bagus sih, walau emang terkesan maksa ya. Jadi gitu. Yang terakhir adalah relevansi dan contoh konkret. Nah, jadi Joseph Stalin itu adalah pemimpin Soviet yang memiliki visi besar untuk menjadikan negara sebagai kekuatan industri dan militer yang kuat. Untuk mencapai hal ini, ia menerapkan rencana 5 tahun yang fokus pada industri cepat dan kebijakan kolektivisasi itulah peranian untuk membangun ekonomi sosialis. Namun kebijakan ini sering disertai kekerasan seperti dalam pembersihan politik besar-besaran untuk menghilangkan lawan-lawan politiknya. Jadi kalau kalian tahu, Joseph Stalin tuh nggak suka ya kalau ada orang yang dianggapnya apa sih, traitor atau pengkhianat. Jadi kalau dia curiga, wah dia mengkhianat gitu, dia langsung langsung bunuh orangnya ya. Ya brutal banget sih. Nah, upaya membangun masyarakat harus menyebabkan jutaan orang menderita ya, seperti yang terjadi dalam kelaparan massal akibat kolektivisasi. Selama Perang Dunia Kedua, Stalin menjadikan kepemimpinan yang tegas meskipun banyak nyawa yang dikorbankan. Ia juga menggunakan propaganda untuk mengontrol informasi dan memastikan loyalitas rakyat terhadapnya. Sisi Stalin menang membawa Uni Soviet menjadi kekuatan besar, tapi dengan mengorbankan banyak nyawa dan kebebasan rakyatnya, menjadikannya dihormati sekaligus ditakuti sebagai pemimpin otoriter. Itu coy. Jadi contoh konkretnya di dunia nyatanya, jadi gue bakal jelasin seperti ini ya. Oke, salah satu contoh konkretnya itu adalah kalau kalian ingat nih, pada dulu ya, pada era Soekarno. Nah, soal kebijakan industrialisasi dan pembangunan cepat. Jadi relevansi Stalin yang mendorong industrialisasi cepat ini bisa dilihat dari kebijakan pembangunan cepat yang dilakukan Indonesia dulu ya, terutama pada era Soekarno dengan program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita ya benar itulah, yang pertama kali diterapkan pada era Orde Baru ya. Walaupun tidak otoritas Stalin, tapi Repelita ini menekankan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang sangat masif. Nah, itu mirip-mirip dengan si Stalin ya, yang ingin mempercepat industrialisasi Uni Soviet secepat mungkin, bahkan sampai ada masalah kelaparan di negara-negara Rusia ya, atau pada negara yang dikuasai besar gitulah. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan kali ini ya. Berikan pendapat kalian kalau gue ada yang salah, sorry banget. Gue itu ngambil dari buku itu ya, salah satu buku e-book tentang membahas di apa sih Joseph Stalin ini. Jadi nama gue adalah Stalin dari kisah-kisah yang tak terungkap. Nah itu guys, gue dapat buku informasinya dapat dari situ ya. Ya jadi seperti dulu guys. Kalau kalian suka jangan lupa like, kalau kalian suka like aja, kalau kalian suka gue jangan lupa subscribe ya. Jadi segitu dulu untuk episode kali ini, atau ya video kali ini, and see you in the next video.